Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dadang Juanda selaku dosen pengampu mata kuliah PHP dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2N akan mempresentasikan hasil startup yang kami buat. Bisa di next. Di sini D2N yang berasal dari Universitas Islam Bandung memastikan bahwa pasokan jahe berkualitas yang tinggi baik dari pemasok lokal maupun melalui budidaya. Bisa di next. Kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama Dayana, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Najwa Izati dan yang ketiga ada Dea Fitriani. Lalu di sini konteksnya startup D2N. Di sini kami mengetahui permasalahan bahwa selama COVID-19 masyarakat perlu meningkatkan imunitas sehingga diperlukanlah suplemen. Bisa di next. Masalahnya ini muncul pada saat COVID yang kami pecahkan bahwa menurunnya penjualan suplemen jahe yang berdampak kepada pemilik usaha karyawan, konsumen, solusi yang diperlukan agar usaha tetap berjalan serta masyarakat terpenuhi. Dampaknya, masalahnya pada pemilik usaha, pekerjaan, dan konsumen memiliki kesulitan mendapatkan produk petani jahe serta distributor yang juga terdampak. Boleh di next. Pernyataan masalah industrinya, masalah yang ingin dipecahkan yaitu masyarakat memerlukan suplemen karena berbagai alasan, termasuk juga untuk melengkapi kekurangan nutrisi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga mendukung fungsi daya tahan tubuh yang optimal. Suplemen berperan sebagai eh, Suplemen berperan penting dan utama dalam kondisi seperti selama pandemi atau ketika seseorang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan gizi dan juga makanan sehari-hari. Data pendukungnya selama COVID-19, masyarakat perlu meningkatkan imunitas sehingga diperlukan suplemen untuk menunjang daya tahan tubuhnya. Boleh di next. Analisis masalah yang kami acu yaitu stakeholders yang terpenuhi di mana masalah dalam usaha suplemen jahe dapat mempengaruhi berbagai pihak termasuk kepada pihak usaha, karyawan dan juga konsumen. Lalu yang kedua ada dampak bagi stakeholders di mana masalah ini dalam usaha suplemen jahe dapat menyebabkan penurunan pendapatan, risiko kebangkrutan dan juga PHK bagi karyawan. Lalu yang ketiga ada penyebab masalah. Nah, masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan permintaan pasar, persaingan yang ketat, atau kenaikan bahan baku. Lalu yang terakhir ada hubungan anggota atau kelompok. Di sini kami ingin mengatasi masalah karena usaha suplemen jahe memiliki peran penting bagi kesehatan masyarakat dalam perekonomian. Bisa di next. Segmen sasaran konsumen kami yaitu remaja laki-laki ataupun perempuan yang sedang belajar ataupun mahasiswa yang memiliki kesadaran teknologi cukup sehingga sasaran sekundernya itu dewasa muda. Boleh di next. Segmentasi konsumen persona untuk kelompok utamanya yaitu remaja yang memiliki kesadaran teknologi yang cukup, di mana berusia 20 tahunan dengan lokasi suburan, peran dalam organisasi yang tidak memenuhi tingkat imunitas bagi remaja. Bisa di next. Lalu selanjutnya di sini jobs to be done dan alternatifnya. Yang pertama ada fungsional. Sebagai farmasis, penggunaan jahe dapat digunakan sebagai suplemen ataupun obat antiinflamasi. Lalu untuk emosionalnya, jika tujuan penggunaan jahe adalah kesehatan tertentu, misalnya sebagai peradangan. Lalu ada yang sosial, di mana sebagai farmasis dilakukan edukasi mengenai penyuluhan tentang manfaat dan risiko penggunaan jahe sebagai suplemen serta dosis yang tepat. Next.
Alternatif saat ini, kami selaku startupnya dan juga konsumen bisa mengonsumsi suplemen yang mengandung kombinasi jahe merah, royal jelly, dan juga ginseng untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu kekurangan dari alternatifnya, jahe tidak boleh dikonsumsi lebih dari 4 gram untuk orang dewasa karena dosisnya tinggi dapat menyebabkan efek samping seperti gangguan pencernaan, mulas, dan juga diare. Next. Daftar konsumen validasi masalah di sini daftar konsumen potensial atau wawancara penggunanya. Yang pertama ada bernama Yudi Mulyadi, berlokasi di wira swasta, lalu juga ada yang kedua Kori, wira swasta, dan juga ada Erisa Dini sebagai mahasiswa. Validasinya, total konsumen potensialnya yang diwawancarai secara luring itu 20, lalu juga secara daring itu 20 orang yang menyetujui bahwa saat ini cukup penting untuk mereka mencari solusi yaitu 25 orang dan juga yang tidak puas dengan alternatif ini yaitu 25 orang. Next. Solusi dari kami digunakan pilihan yang terbaik pada pasar target dan daya tarik produk jahe harus memilih satu minuman jahe instan dalam kemasan kekinian adalah opsi yang paling potensial dari kami. Dilihat dari teknologi yang berkembang juga. Next. Lalu desain solusi dari kami, pilihan terbaik tergantung pada pasar target dan daya tarik produk. Tetapi jika harus memilih salah satu, yaitu minuman jahe instan dengan kemasan kekinian. Dengan fitur utama yaitu memanfaatkan berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan juga teknologi sosial lainnya yang menjangkau lebih banyak konsumen. Keunikan dari startup kami juga memiliki berbagai saluran media kampanye yang menyoroti manfaat jahe untuk kesehatan seperti meningkatkan imun dan juga mengurangi peradangan. Solusinya, masyarakat perlu diedukasi mengenai manfaat jahe bagi kesehatan untuk meningkatkan imun tubuh dan juga meredakan nyeri otot. Teknologinya, proses pembuatan suplemen dimulai dengan ekstraksi menggunakan metode maserasi di mana jahe direndam untuk mengambil senyawa aktifnya. Next. Kemudian di sini ada manfaat solusi. Yang pertama, manfaat fungsional suplemen jahe efektif dalam mengurangi nyeri, termasuk nyeri menstruasi dengan cara menghambat jalur sintesis prostaglandin yang berkontribusi pada rasa sakit. Kemudian manfaat emosional, jahe dapat membantu meningkatkan suasana hati dengan mempengaruhi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Kemudian, manfaat solusi mengonsumsi suplemen jahe dalam bentuk minuman atau makanan dapat menjadi aktivitas sosial seperti saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Kemudian, manfaat masyarakat dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dengan membantu meredakan nyeri, menstabilkan gula darah, mengatasi mual, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian, di sini ada pesaingnya. Yang pertama, pesaing secara langsung, yaitu PT Sido Muncul dan The Gingle People. Kemudian pesaing tidak langsung ada Bejo Jahe Merah dari Kalbe Pharma dan Celestial Seasoning dari Hein Celestial Group. MVP kami, keunggulan dari suplemen jahe adalah kemudahan konsumsi yang praktis, cocok untuk gaya hidup. Kemudian di sini ada analisis makro. Yang pertama, tren yang menguntungkan ekonomi suplemen jahe Zingiber officinale telah lama digunakan sebagai obat tradisional karena berbagai khasiat. Yang kedua, sosial sebagai obat tradisional karena berbagai khasiat juga. Kemudian tren yang tidak menguntungkan yang pertama ekonomi, yang kedua sosial. Sumber datanya Jurnal Pemanfaatan Jahe untuk Suplemen Kesehatan di Dusun Demungan, Kabupaten Semarang. Kemudian prototip yang pertama format prototipe fisik jahe modern disajikan dalam bentuk instan powder dengan kemasan siap edar. Yang kedua
Gelato ginger siap dikonsumsi, kemasan praktis, gizi lengkap, serta menunjukkan bentuk fisik produk yang menyerupai versi final untuk uji coba dan feedback. Kemudian fungsionalitas tidak termasuk dalam prototipe, varian produk lain, desain akhir kemasan, strategi pemasaran, dan fitur pelacakan distribusi karena prototipe difokuskan pada validasi bentuk, manfaat, dan kemudahan konsumsi. Kemudian validasi prototipe, jumlah pengguna yang dilibatkan ada 7, banyaknya orang yang menyukai prototipe ada 78, kemudian banyaknya orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipe ada 22. Aspek dari prototipe yang disukai pengguna yaitu desain yang simpel, mudah dipakai, mudah dikonsumsi, dan fitur utamanya bekerja dengan baik. Kemudian yang tidak disukai oleh pengguna yaitu yang tertera pada kemasan yang kurang. Selanjutnya analisis persaingan. Untuk PT Sido muncul, kekuatannya merek yang terkenal, kelemahannya sulit menjangkau generasi muda. Yang kedua, Bejo Jahe, kekuatannya distribusi hingga toko dan apotek, kelemahannya persaingan dengan merek jamu lain. Yang ketiga, The Ginger People, kekuatannya jangkauan distribusi yang luas, kelemahannya keterbatasan sumber daya. Yang terakhir, Celestial Seasoning, kekuatannya termasuk merek yang terkenal, pemasarannya digital, segmentasi pasar. Produk atau layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena inovasi produk dan format konsumen yang modern, kombinasi manfaat kesehatan dan enak untuk dikonsumsi, serta dipasarkan dengan cara yang lebih modern dan menarik. Ukuran pasar dan GTM. Yang pertama digital, masalah yang kami pecahkan adalah menurunnya penjualan suplemen jahe yang berdampak pada pemilik usaha, karyawan, dan konsumen. Solusi yang diperlukan agar usaha tetap berjalan serta masyarakat terpenuhi. Yang kedua, fisik, masalah berdampak pada pemilik usaha yang mengalami kerugian, karyawan beresiko kehilangan pekerjaan, dan konsumen kesulitan mendapatkan produk. Petani jahe serta distributor yang terdampak. Kemudian ukuran pasar, yang pertama ada TAM 27 sampai 40,5 miliar, yang kedua ada SAM 1,8 miliar per tahun, yang ketiga ada SOM 1,8 miliar dalam 2 tahun. Asumsi SAM dihitung dari 20% mahasiswa sekitar toko yang tertarik dan mampu membeli dengan batasan lokasi dan kapasitas layanan. Kemudian model pendapatan atau strategi harga yang utama yaitu model e-commerce, kemudian yang sekunder model periklanan. Selanjutnya di sini terdapat line canvas. Yang pertama ada problem, solution, key metric, unique value proposition, unfair advantage, customer segment, channels, cost structure, dan revenue streams. Udah di next. Selanjutnya terdapat pendekatan go to market yang dimana fokus geografis yaitu fokus tahun pertama yang berada di kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Bali. Karena potensi pasar tinggi, tren hidup sehat kuat, dan daya beli masyarakat yang cukup besar. Yang kedua itu saluran pemasaran digital yang dimana terdapat Instagram, TikTok, YouTube, Facebook Ads, email marketing, pemasaran afiliasi atau influencer. Yang ketiga yaitu terdapat saluran pemasaran fisik yang dimana seperti pameran dagang dan bazar, makanan, pop-up booth di kafe, papan reklame kecil di area ramai, brosur, dan katalog di toko herbal. Selanjutnya ada GTM Mitra yang dimana akan bermitra dengan influencer kesehatan dan kuliner, agensi konten kreatif, mitra afiliasi, digital marketing agency, serta penyelenggara event kuliner dan gaya hidup sehat untuk jangkauan maksimal. Selanjutnya terdapat GTM pesaing yang dimana pesaing pertama yaitu unggul di influencer, CEO, dan marketplace tapi lemah di iklan cetak dan offline. Pesaing yang kedua yaitu kuat di pop-up dan kemasan tapi kurang aktif di digital marketing dan media sosial.
Lalu selanjutnya pada KPI pemasaran yang dimana beberapa KPI utama seperti CAC, CLV, konversi penjualan, rasio prospek ke pelanggan, churn rate, pertumbuhan pendapatan bulanan, retensi pelanggan, dan performa iklan CTR dan ROAS. Di sini terdapat penjualan dan layanan pelanggan, yang dimana layanan pelanggan itu layanan via WhatsApp, email, live chat di website, respon cepat di media sosial, serta dukungan telepon, gunakan CRM seperti Yandex untuk kelola dan tingkatkan retensi pelanggan. Di sekitarnya terdapat petani, lalu ke pedagang besar dan pedagang pengencer, melibatkan UMKM atau produsen, serta ke distributor, dan dari distributor ke konsumen, serta penjualan langsung melalui e-commerce. Dari saluran distribusi, saluran penjualan digital seperti website resmi, Shopee, Tokopedia, Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, dan e-commerce lokal seperti Blibli untuk menjangkau konsumen. Selanjutnya, pengalaman pelanggan yang dimana ukur kepuasan pelanggan lewat NPS dan CSAT via Google Form dan media sosial secara offline, gunakan kartu umpan balik di pop-up, survei telepon, serta untuk dapatkan insting lebih dalam. Lalu pada KPI penjualan itu lacak pertumbuhan pendapatan, tingkat konversi, ukuran transaksi rata-rata, siklus penjualan, dan biaya akuisisi pelanggan seperti CAC untuk mengevaluasi efektivitas penjualan dan strategi GTM. Lalu yang terakhir yaitu saluran penjualan digital, yang dimana saluran penjualan offline ini tersedia di toko herbal dan apotek seperti Cafe Mitra, minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini terdapat keuangan, yang dimana model pendapatan ini terdapat dua, yaitu model e-commerce dan model periklanan. Dan penetapan harga di sini yaitu unit of sale dan selling price per unit, yaitu berada di angka 15.000. Proyeksi tahun pertama yaitu revenue berada di Rp50.340.631, yang dimana operating profit-nya yaitu Rp8.520.631. Selanjutnya terdapat model pendapatan atau harga, yang dimana model pendapatan untuk segmen pelanggan utama yaitu model e-commerce, dan unit penjualan yaitu berbentuk unit, harga jual per unit 15.000, dan unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama itu 200, dan pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan yaitu 10%. Biaya dan pendapatan asumsi utama pada bulan ke-12 yaitu berada pada penjualan Rp64.195.013. Dan proyeksi laba dan rugi ringkasannya yaitu bulan ke-12 penjualan terjual 428 dan laba bersihnya pada Rp85.151. Selanjutnya yaitu ekonomi unit dan analisis impas, yang dimana ingresos del ano 1 berada pada Rp50.340.631, dan pada ganancias brutas para el ano 1 Rp30.140.631, dan pada ganancias netas para el ano 1 berada pada Rp8.520.631, dan mes de punto de equilibrio bulan ke-6. Langkah berikutnya yaitu tujuan untuk bulan 10 sampai bulan 12, yang dimana melakukan edukasi pada masyarakat pentingnya jahe, dan tujuan untuk bulan ke-4 sampai 6 yaitu memperluas pasar dan meningkatkan pemasaran produk. Lalu pada tujuan untuk bulan ke-7 sampai bulan 9, yang dimana melakukan ekspor ke berbagai negara luar, dan tujuan untuk bulan ke-1 sampai 3 meningkatkan produksi dan pengolahan jahe. Penilaian viabilitas usaha, yang dimana indeks kelangsungan hidup Ventura berada pada 80%, dan kekuatan permintaan pasar yang terus meningkat yang berjalan dengan baik. Area perbaikan, yang dimana mengembangkan varian produk baru seperti kapsul, tablet, atau minuman jahe. Sequence spasiesnya di sini terdapat timeline, yang dimana mese 1 sampai 3 meningkatkan produksi dan pengolahan jahe berkualitas, yang dimana kebutuhan tim produksi dan sumber daya fisik yang dibutuhkan seperti kekuatan dan sumber daya fisik yang dibutuhkan funds needed 5 sampai 10 juta.
pada bulan keempat sampai 6 yang dimana memperluas pasar dan meningkatkan pemesanan produk yang dibutuhkan yaitu distribusi dan sumber dayanya yaitu kekuatan hingga sumber daya fisik yang dibutuhkan itu 10 sampai 15 juta. Pada bulan ke-7 sampai 9 yang dimana melakukan ekspor ke berbagai negara luar yang dibutuhkan yaitu pemasaran dan sumber dayanya yaitu kekuatan yang sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu 20 sampai 40 juta. Serta pada bulan 10 dan bulan 12 melakukan edukasi pada masyarakat pentingnya jahe yaitu yang dibutuhkan tim pemasaran yang dimana sumber daya fisik yang dibutuhkan kekuatan dan sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu 5 sampai 10 juta. Venture dari tim kami yang dimana yang telah dijelaskan oleh Dayana yaitu D2N yang dimana terdiri dari Dayana, Dea, dan Najwa yang dimana mentor saat ini yaitu Bapak Dr. Apoteker Asari Nawami dan membutuhkan mentor untuk area berikut ini seperti teknologi, pengembangan produk strategi, dan pemasaran. Ringkasan kelompok usaha yang dimana gambaran umum dari startup kami yaitu D2N yang mana kami percaya pada kekuatan alami jahe untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Kami adalah startup yang bersemangat untuk menghadirkan suplemen jahe inovatif yang praktis, efektif, dan mudah diintegrasikan ke dalam gaya hidup yang modern. Lalu, eh, startup kami memiliki misi yang dimana melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia dengan mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, seperti obat tradisional dan makanan atau minuman kesehatan. Lalu selanjutnya terdapat relevansi sosial atau ekonomi yang dimana karena banyaknya masyarakat Indonesia yang menyepelekan kesehatan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.